cara untuk menyerang agama yang benar. Kalau memang kamu menyerang secara akademis loh ya. Ini saya ajarkan caranya. Kan kamu menyerang Islam dengan menuduh Islam itu menjiplak, Saya tidak buktikan. menyerang ini, saya tidak Kan bilang. kamu tadi bilang berarti. seperti Kamu itu. tahu Saya nggak hanya menyerang itu? bertanya. Kamu ngerti nggak menyerang? Enggak, kamu nggak bertanya. Tadi kamu berarti. Saya ini bukan orang bodoh. Saya bisa membedakan kata berarti Saya dengan salah. pertanyaan. Loh, nggak salah. Siapa yang Emang menyalahkan Kristen menyerang berarti Islam? itu saya bilang berarti. Berarti itu termasuk artinya apa? menyerangnya. Dengar, menyerang itu adalah menyimpulkan agama orang lain yang tidak disepakati para ahlinya dan kemudian menjadikan itu sebagai wawasan dan disebarkan di ruang publik. Itu serangan itu, ngerti nggak? Itu salah. Buktinya ketika saya tidak menyerang. Kalau menyerang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Walaupun beliau sudah seperti itu, kalian tetap menuduh beliau cabul begini begitu tanpa dasar yang jelas, hanya karena kebencian. Nabi Muhammad SAW, seandainya ada 1000 gadis yang ingin minta menjadi istri beliau, pasti diizinkan oleh Allah. Tapi apakah beliau lakukan itu? Siapa perempuan yang beliau terima hanya karena dasar cantiknya saja? Safiyah kah? Maria Kiptikah? Siapa yang Rasulullah ambil dari milik orang lain? Bahkan di antara istri beliau itu adalah budak yang dimerdekakan. Hadiah kepada salah satu istrinya adalah dimerdekakan. Artinya beliau tidak mengambil hak orang lain. Bahkan beliau malah menjadikan istri-istrinya, dan bahkan siapa di antara istri-istrinya yang pernah mengklaim dirinya bahwa mereka tersakiti dengan Nabi Muhammad dan terzalimi. Contoh seperti Safiyah. Waktu Rasulullah SAW sakit, apa kata Safiyah? Seandainya aku yang sakit. Padahal kalian tahu ada di antara istri-istri Nabi itu yang budak yang dimerdekakan. Harusnya mereka marah kepada Nabi Muhammad, tapi apa yang terjadi? Inilah bukti Nabi kami itu memiliki akhlak mulia. Walaupun beliau diberikan privilege, beliau tidak memenuhi. Kenapa Aisyah berani berkata seperti itu, kayak kecuali di mana? Apa salah dari kata Aisyah? Aisyah menyatakan perkataan benar.
memang Allah memenuhi keinginan Nabi Muhammad. Pertanyaannya, apa keinginan Nabi Muhammad yang melampaui batas yang dipenuhi oleh Allah? Apakah Nabi Muhammad minta tahta, kerajaan, minta harta benda, minta 1000 istri? Dan itu sudah dipenuhi oleh Tuhan perjanjian lama kepada Daud dan Salomo. Wah, memang betul Sayyidah Aisyah berkata begitu. Kalau Nabi Muhammad meminta apa yang menjadi kebutuhan beliau, pasti dikabulkan oleh Allah. Tetapi pertanyaannya adalah, sepanjang hidup Rasulullah SAW, apa permintaan Rasulullah yang memenuhi hawa nafsunya? Coba kalau kita bandingkan dengan Yesus, Tuhan kalian. Maaf, saya harus bandingkan ini. Yesus saja mau naik keledai aja ngambil punya orang loh. Maksud Merugikan orang lain. Maksud aku, kalau Aisyah yakin dan percaya kalau Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi, kenapa dia berani berkata seperti itu gitu, kayak Apa salahnya saya perkataan tidak melihat Aisyah? Nabi kecuali sangat cepat memenuhi keinginan Nah, Anda. berarti dia kan percaya kalau itu nabi kan? Berarti dia percaya kalau Nabi Muhammad ini datang dari Tuhan dan semua keinginannya pasti terpenuhi. Di mana itu penyangkalan bahwa dia nabi? Kalau penyangkalan seseorang itu kayak gini nih, kayak si Petrus tuh menyangkal Tuhanmu 3 kali. Berarti ada ketidakpercayaan dari Petrus kepada Tuhanmu. Kau kenal orang itu, nggak kenal aku katanya. Padahal dia tahu itu Tuhan katanya. Inilah bukti seseorang menyangkal. Bahkan tertulislah Petrus menyangkal Yesus. Sayyidah Aisyah pernah menyangkal kenabian Nabi Muhammad di mana? Justru itu menegaskan bahwa ini orang betul-betul dipercayai dan dicintai Tuhan karena semua keinginannya dipenuhi oleh Tuhan. Itu bukan berarti beliau menyangkal kenabian Nabi Muhammad, justru memvalidasi bahwa ini orang betul-betul dicintai sama Tuhannya. Tapi kalau seandainya penyangkalan itu dilakukan sama murid-murid Tuhanmu, yang konon katanya Petrus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, disangkal 3 kali. Bahkan ketika Tuhanmu ditangkap Hansip Romawi, ke-12 murid kabur. Itu bukti ketidakpercayaan seseorang kepada orang lain. Saya, jangankan punya teman Tuhan nih ya, ini guru saya Tuhan misalnya, jangankan Tuhan, andai guru saya ini adalah suatu presiden atau jenderal bintang sekian atau polisi aja, saya akan berani sama dia pergi ke tempat manapun. Saya berani menengadahkan, apa kau nih kawanku ini. Jangankan polisi, andai saya pernah lihat kawan saya ini ditusuk badannya kan pakai pisau nggak berdarah, saya nggak takut lagi kalau jalan sama dia. Lah tiba-tiba ini Tuhan kalian katanya bisa menghidupkan orang mati, menurunkan roti dari langit. 12 murid aja yang pernah lihat aja kabur ketika dia ditangkap. Ini kalau cara mengidentifikasi ketidakpercayaan seseorang. Kabur dia. Kalau Sayyidah Aisyah, di mana penyangkalannya terhadap kenabian Nabi Muhammad? Justru itu menyatakan bahwa Rabbmu memenuhi semua keinginan, aku tidak pernah melihat. Berarti Sayyidah Aisyah sedang menyatakan betapa keinginan Rasulullah itu dipenuhi oleh Allah. Artinya beliau adalah Nabi, diutus oleh Allah. Kecuali dia bilang begini, kamu tidak doamu tidak dikabulkan oleh apa yang kamu minta, tidak dikabulkan sama Tuhanmu, berarti kau bukan Nabi nih. Baru kau minta apa-apa nggak dikabulin sama Tuhanmu, berarti kau bukan Nabi. Apa yang terjadi kepada Yesus? Itu dia ketika Yesus berdoa, ya Bapa, ya jadikanlah semua atas keinginanmu, jangan kehendakku. Ternyata dia diinginkan untuk mati. Artinya apa? Eli Eli lama sabachthani, sudah berdoa saja nggak dikabulin. Itu baru nggak mungkin utusan Tuhan tuh. Kalau utusan Tuhan, pasti fasilitas menyebarkan agama yang Allah perintahkan itu pasti di backup sama Tuhan. Kayak saya nih direktur, saya kirim manajer saya kasih fasilitas mobil, saya kasih fasilitas pengawal, saya kasih fasilitas handphone, uang jajan. Saya nih manusia nih, tiba-tiba Tuhan utus manusianya miskin. Tuhan utus nabinya ngajarin agama, nggak dikasih fasilitas. Mau naik keledai ngambil punya orang, itu baru Tuhan. Ini bukan utusan Tuhan kalau kita lihat gelagatnya gitu loh. Ini jangan bilang ini CEO nyamar, nggak mungkin CEO dunia nyamar ngambil keledai orang. Ciptain sendirilah keledai. Kalau Nabi Muhammad fasilitasnya digembleng oleh Allah, disertai malaikat Jibril, diizinkan memiliki harta rampasan perang. Walaupun pada akhirnya beliau disuruh memilih untuk menggunakan harta rampasan perang itu untuk pribadi beliau atau untuk masyarakat. Beliau kasih untuk masyarakat. Beliau diberikan privilege. Sahabat-sahabat yang dijadikan kepada beliau itu solid. Bahkan ketika sahabatnya menghadapi ribuan orang, 100 orang nggak gentar karena kepercayaannya kepada orang ini. Otomatis secara psikologi orang ini dipercayai sama orang yang berada di sekeliling dia. Lah ini 12 murid dia pilih sendiri. Lihat dia menghidupkan orang mati. Maaf ini memotong pembicaraan Anda. Tapi di sini ini menurut saya ini sudah termasuk menyangkal sih.
Soalnya udah Menurut jelas-jelas kamu? dia bilang seperti itu. Menurut kamu itu gimana benarnya? Menurut kamu Yesus bilang Yesus bukan apa? Yesus bilang Tuhan adalah Allah Bapa. Menurut kamu Yesus? Maksud Bentar dulu, saya- bentar. Saya tidak ada urusan dengan menurut kamu karena kamu Kristen. Kristen, jangankan kitab kami dan hadis. Kitab kalian aja menurut kalian semua bersalahan dengan Bible. Contoh, kata Yesus Tuhan siapa? Saya tanya sama kamu. Ini kita buktikan ya. Kita contohkan ya. Menurut kalian itu nggak penting. Kenapa menurut kalian itu pasti bersalahan? Contoh, menurut Yesus Tuhan ada berapa? Satu. Menurut kamu Tuhan ada berapa? Satu. Siapa satu-satunya Tuhan yang kamu sembah? Tuhan Yesus. Bapak bukan Tuhan berarti? Nah, itulah. Saya aku bilang, ya menurut kamu itu nggak penting bagi ilmu peradaban, bagi ilmu pengetahuan, karena menurut kamu itu udah pasti salah. Sedangkan kitabmu aja kamu menurut Yesus Tuhan satu, menurut kamu satu tapi tiga, makan bawang tiga ngaku satu. Ini aku bilang, menurut Kristen semua salah. Menurut pandangan Kristen itu semua bertentangan dengan pandangan Yesus. Kata Yesus siapa Tuhan satu-satunya yang wajib disembah? Kan? Ini udah keluar dari Enggak keluar, saya sedang membuktikan ketika kamu bilang menurut saya ini penyangkalan. Di mana letak penyangkalannya diksinya? Kata Sayyidah Aisyah, aku tidak pernah melihat rohmu memenuhi semua keinginanmu. Apa itu penyangkalannya sebagai nabi? Bayangkan itu teman-teman. udah jelas penyangkalannya. Apa? Kalau Gimana? memang Menyangkal itu yakin apa? dan Contoh menyangkal percaya, gimana? Ya menyangkal Apa? itu kayak mana? Cara menyangkal, definisi menyangkal secara etimologi menyangkal artinya apa? Yang menyangkal itu kamu, Yesus. Itulah aku bilang, kalian aja nggak ngerti definisi menyangkal dengan definisi membenarkan. Menyangkal itu adalah membantah. Ada nggak Sayyidah Aisyah membantah bahwa Rasulullah Nabi? Justru dia berkata, aku tidak pernah melihat rohmu memenuhi semua keinginanmu. Itu bantahan itu. Itu justru memvalidasi bahwa ternyata Tuhan memenuhi semua keinginanmu. Itu bantahan. Ya, Inilah berarti- aku bilang. Apa? berarti kalau Aisyah yakin dan percaya harusnya tidak berkata seperti itu Aisyah. Kenapa dia tidak berkata seperti itu? Itu penegasan bahwa Tuhan memenuhi semua keinginan Nabi Muhammad kalau Nabi Ini Muhammad mau. udah jelas dia berkata seperti ini berarti dalam keadaan kesal dia terhadap Nabi Muhammad. Kamu pernah berada di sisi Aisyah? Ya pernah. Bahkan Kalau di ada situ- orang kesal, apakah orang membantah? Ada orang kesal, keinginan orang itu terpenuhi. Contohnya gini, adikku dikasih mamaku jajan banyak, terus aku kesal, semua keinginanmu dipenuhi sama mama. Oh berarti aku menyangkal kalau kau anak mamaku gitu. Apa retorikamu ini? Silogisme itu gimana ini ceritanya? Ini aku bilang, Kristen itu ngomong aja udah salah. Definisi etimologinya mereka udah gagal. Gimana mereka mau memahami kitab kita, teman-teman? Bagaimana kita mau menjelaskan tentang hadis yang tadi, teman-teman? Mungkin nggak saya menjelaskan kepada dia hadis tadi, teman-teman? Nggak mungkin. Kenapa? Karena ketika dia membaca aja, dia sengaja untuk menyalahpahami. Padahal di mana itu penyangkalan? Penyangkalan itu membantah kamu itu bukan nabi. Ya, itu penyangkalan. Menurut saya ini penyangkalan nih. Menurutmu, orang menurut Yesus saja Tuhan satu, kau bilang satu tapi tiga, tiga tapi satu. Inilah kenapa saya bilang, kalian Kristen ini, kamu itu mustahil diletakkan di jalan yang benar, bukan karena kamu bodoh, enggak, kamu cerdas, tapi karena kamu kafara, menutup diri dari kebenaran itu. Kamu yang mengatakan Aisyah menyangkal. Saya tidak pernah mendengarkan satu ulama, ahli hadis, ahli bahasa Arab, ilmu pengetahuan yang pernah mengatakan bahwa Sayyidah Aisyah menyangkal kenabian Nabi Muhammad SAW baru dari kamu. Apa kamu lebih hebat daripada mereka? Jadi kamu yang salah paham, tapi kamu pengen salah paham itu kamu sebarkan di room saya. Kamu berpikir mungkin saya adalah orang yang gampang percaya dengan Kristen. Saya jangankan kamu, ulama jenggot panjang, syekh aja kalau bertentangan dengan Quran dan hadis saya nggak terima. Saya ini. Kamu yang mengatakan Sayyidah Aisyah menyangkal kan? Pandanganmu itu keliru. Kamu tidak terima itu. Orang yang ingin tahu teman-teman, kita akan tahu dari gestur jawabannya. Perhatikan baik-baik. Jangan menyangka lemah lembut itu tanda orang baik. Kalian tahu ular? Ular itu juga lembut pertama, habis itu matok. Jadi itulah kenapa saya katakan parameter di room saya ini benar dan baik dan buruk itu bukan karena kau lemah lembut. Ketegasan yang tegas dengan diksi yang nyelekit terkadang itu jauh lebih baik daripada omongan-omongan lemah lembut yang menenangkan dan bohong. Contoh, kalau saya katakan, kalau mau mencontoh melihat bagaimana penyangkalan dan ketidakpercayaan seseorang terhadap ketuhanan seseorang, tiru itu ada dalam agama Anda. Saya sudah berikan contoh. Bahkan Petrus menyangkal Yesus itu bahkan menjadi perikop. Itu fakta.
Lalu Anda menuduh Sayyidah Aisyah yang mengatakan bahwa aku tidak pernah melihat siapapun yang lebih hebat menahan hawa nafsunya dibandingkan Nabi Muhammad. Lalu kalian bilang, bukan bilang kayak gitu Aisyah. saya bacakan Tapi- hadis lain. Hadis itu bukan cuma satu. Sayyidah Aisyah berkata, aku tidak pernah melihat orang yang mampu menahan hawa nafsunya kecuali ada pada diri suamiku. Orang seperti itu kau tuduh menyangkal kenabian dari suaminya. Aku belum pernah mendengar satupun para apologet Kristen yang membawakan dalil bahwa Aisyah menyangkal kenabian Muhammad. Mana dalilnya ini? Belajarlah menghujat dengan baik dan benar Daniel, seperti Edis dan juga seperti Joseph dan RK tuh. Setidaknya mereka itu belajar menghujatnya totalitas gitu. Walaupun melintirnya itu pinter gitu. Iya serius. Nggak, saya mau kalau pengen jadi penghujat kayak kiamat, belajarlah kepada mereka yang lebih dulu menghujat agama Islam dengan komprehensif, dengan totalitas yang keren gitu ya. Keren sebagai penghujat tuh keren mereka. Setidaknya mereka membawa data-data yang mereka pelintir sendiri yang memang sulit untuk dijelaskan kalau kita menggunakan bahasa Indonesia. Belajar menghujat kepada mereka. Kenapa? Ciri-ciri orang yang mau belajar itu adalah orang yang apabila diluruskan, dia mengatakan benar sementara tidak ada bukti pendukungnya. Contoh kalau saya mengatakan bahwa Yesus itu tidak diakui sebagai Tuhan. Itu bukan saya yang bilang, saya bawa literasinya bersama konteks ayatnya. Petrus menyangkal Yesus. Murid-murid kabur ketika Yesus ditangkap. Itu bentuk penyangkalan. Bentuk ketidakpercayaan seseorang kepada seseorang dengan cara meninggalkan dia ketika dia dalam keadaan sulit. Artinya orang tidak percaya kepada kekuatan dia. Kalau saya percaya kepada seseorang itu punya kekuatan, saya tidak kabur ketika dia ditangkap, karena saya lihat dia pernah ngidupin orang mati. Itu. Ya, silakan pertanyaan selanjutnya. Gak apa-apa, kita pengen tahu hadis-hadis yang sering kalian jadikan syubhat biar kami pelajari dan kami jadikan sebagai bahan pembelajaran. Ya. Gimana ya? Agak kurang ngisi sama jawaban Umi. Ya, memangnya setiap jawaban pendeta kalian itu ada yang jelas, kitab kalian aja nggak jelas. Ketika saya menjelaskan menggunakan rasional, kamu bilang, gimana ya? Nggak ini loh. Tidak pernah ada kewajiban bagi umat Islam itu memahamkan Kristen. Kenapa? Allah sudah berfirman dalam Quran, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi kamu. Saya beri petunjuk atau tidak, kamu tidak akan beriman karena kamu sudah tertutup doktrin kekufuran. Contoh, ketika saya tanya sama kamu, apa definisi penyangkalan? Kamu bilang, terlalu jauh. Inilah kenapa orang, kalau sudah ada mental block, kita mau bahas ke sana untuk membongkar bahwa kamu benar atau tidak. Terlalu jauh sampai ke situ, Undi. Padahal saya ingin membuktikan kamu benar atau tidak. Definisi menyangkal itu apa? Membantah. Kamu itu bukan nabi. Kamu itu tidak pernah diterima doamu sama Tuhanmu. Maka kamu itu tidak berasal dari Nah, itu yang Tuhanmu. aku bilang sama Aisyah, Uni. Apa kata tidak Sayyidah Aisyah? melihat rapmu. Saya tidak Apa? melihat rapmu. Terus lanjut. Kecuali sangat cepat memenuhi keinginan Anda. Nah, terus? Nah, Berarti itu keinginan, udah berarti termasuk definisi saya tanya, menyangkal, berarti Uni. keinginan Nabi Muhammad dipenuhi nggak sama Allah? Emang Nabi Muhammad yang minta? Lah, dipenuhi nggak sama Allah? Iya. Lah terus berarti Allah dia bukan nabi gitu. Kalau keinginannya dipenuhi berarti dia bukan nabi. Berarti ketika Sayyidah Bukan Aisyah masalah tahu, yang makanya saya minta. tanya, sebentar. Ketika Sayyidah Aisyah tahu keinginan Nabi Muhammad dipenuhi oleh Allah, berarti Sayyidah Aisyah nggak percaya dia nabi gitu. Iya, kenapa dia bilang saya tidak melihat rapmu? Saya tidak melihat Robmu kecuali memenuhi semua keinginanmu, kan gitu diksinya kurang lebih. Berarti keinginan Nabi Muhammad dipenuhi nggak sama Allah? Apa ini? Kan ini termasuk, kan ini topiknya menyangkal. Ya, saya tanya sama kamu, berarti diksi di situ Sayyidah Aisyah tahu nggak keinginan Nabi Muhammad dia dipenuhi Allah? Ya, maksud aku kan kalau keinginan Saya itu semua tanya, orang jangan juga- jelaskan dulu, apakah keinginan Nabi Muhammad menurut Aisyah dikabulkan Allah? Iya, betul. Nah, berarti Nabi Muhammad bukan nabi.
Ya, aku nggak tahu dia nabi atau enggak soalnya. Tapi kan aku kamu tidak yang bilang meyakini. tadi katanya Aisyah menuduh Nabi Muhammad bukan nabi, menyangkal. Kan kamu ini sedang mendeskripsikan pernyataan Aisyah kan dari sudut pandang Kan- kamu. Menurut dibahas. kamu Aisyah menyangkal kenabian Nabi Muhammad karena dia tahu bahwa semua keinginan Nabi Muhammad dipenuhi oleh Allah. Aku tidak pernah melihat Tuhanmu melainkan aku nggak pernah lihat, aku tidak pernah melihat kamu ya dekku, melainkan semua permintaanmu dipenuhi sama mama. Oh, artinya si Rifa menyangkal adiknya adalah anak mamanya. Itu yang kamu lakukan sekarang, Dek. Iya, yang di sini kan yang dibahas menyangkalnya. Saya nggak mau bukan masalah berputar ya, keinginan nggak usah, ini. terserah kamu anggap kalau Nabi Muhammad disangkal sebagai nabi sama kamu, kalau nggak ada datanya nggak usah, udah lanjut Enggak, pertanyaan aku nggak selanjutnya. bilang kayak gitu. Nggak, udah ini udah 4 kali ya, capek tuh nggak mutar-mutar di sini. Bahasa Indonesia aja kamu nggak ngerti loh. Udah yang lain aja. Pertanyaan selanjutnya, teman-teman, teman-teman. Sebentar. Jadi gitu ya. Jadi aku lihat gini, aku nggak pernah lihat, melainkan mama beliin semua yang kamu inginkan. Wah, kata si Daniel, wah berarti Uni Rifa menyangkal adiknya anak mamanya nih. Nah, itu yang terjadi ya. Lanjut. Ya udah, yang topik yang tadi ya udah dilupakan saja. Ini Nah, sekarang saya mau tanya sama kamu. kenapa? Saya mau tanya terakhir nih. Ini pertanyaan saya terakhir, kamu boleh bertanya setelah ini. Pertanyaan saya adalah, ketika kamu kritis terhadap agama Islam, kamu sekritis ini nggak kepada agamamu? Hmm? Kamu Gimana? sekritis ini nggak? Kamu sekritis ini nggak kepada agamamu? Enggak terlalu sih. Lalu kenapa kamu terlalu kritis kepada Islam? Tujuannya apa? Aku kan cuma bertanya ini. Ya, makanya saya tanya. Pertanyaanmu ini kan pertanyaan yang kritis, pertanyaan-pertanyaan para penghujat Islam nih. Kamu simpan di galeri kamu. Aku nggak menghujat Islam. Enggak, bukan kamu. Pertanyaan-pertanyaanmu yang namanya dengar dulu. hujat, Makanya menghina. Aku ini nggak kalau mendukung. makanya dengar bahasanya yang baik. Pertanyaanmu Bahkan ini aku sering sangat respect dengan Islam. Dek, coba dengar omongan Uni dulu baru dipotong. Setelah ada yang salah baru potong. Ini belum didengarkan sepenuhnya udah dipotong. Padahal kamu ngerti. Pertanyaan-pertanyaanmu ini biasanya diajukan sama penghujat dan penista Islam. Paham nggak? Nah, ini bentuk keinginan kamu sebenarnya di dalam keingintahuanmu tentang Islam. Kami menilai ada di dalam itu vibe untuk mencoba sedikit mungkin, kalau kamu nggak ada keinginan itu, menyerang Islam sebenarnya, meragukan Islam dengan cara seperti itu. Pertanyaan saya, kamu pernah nggak bertanya pertanyaan tentang Bible terkait tentang Tuhan ngambil bini orang dalam Bible? Tuhan suruh Ya, banyak, nabinya bersundal. Pernah tanya itu kepada pendeta nggak? Kalau ke pendeta nggak pernah sih, cuman kalau Pernah kayak ke mencari ahli, jawabannya sendiri nggak? belum pernah. Cuman kalau Nah, kayak bertanya itu dia kenapa saya di sini mengajak Kristen itu, daripada kamu bertanya kepada Islam. Artinya gini, kalau saya ini ngurusin agama Kristen, saya sudah ngurusin agama saya duluan. Ini beda kita nih. Saya tanya-tanya tentang Kristen, saya udah bisa jawab tentang agama saya. Saya bisa membuktikan agama saya benar bukan karena saya Islam, tapi karena saya belajar. Semua pertanyaan insya Allah saya bisa jelaskan menggunakan data basic ilmu pengetahuan. Maka karena standarnya di agama saya terlalu tinggi, saya tanya kepada orang Kristen, kok bisa sih nabi di agama kalian cabul semua? Nabi saya nggak pernah cabul loh. Nah, kan gitu wajar tuh. Nah, kamu ibarat kata kamu ini adalah orang yang rumahnya tuh reot, berantakan gitu loh, berserak. Terus lihat rumah orang yang mewah, ada sarang laba-laba di atas. Kamu sibuk tanya, itu sarang laba-laba tanda rumah kotor loh. Sementara rumahmu udah berantakan, ada tai kucingnya, tai ayamnya di situ. Ini perumpamaan kamu. Makanya saya ingin kamu minimal kamu lebih paham agamamu dulu lah. Makanya saya tanya tadi, pernah nggak kamu tanyakan kepada para pendeta, pendeta, itu Tuhan kita kok ngambil bini orang sih? Pendeta, itu Tuhan kita kok nyuruh memperbudak orang selama-lamanya sih di Imamat pasal 25 nomor 46? Pendeta, kenapa sih Tuhan ini kita pernah nyuruh, tunggu dulu. Apa? Maaf potong, boleh bertanya? Silakan. Kan ya saudara-saudara kami juga, maksudnya saudara Muslim juga kan menginginkan kami yang Kristen-Kristen ini supaya katanya cepat dapat hidayah kayak gitu. Oh enggak, saya justru enggak. Iya, sebentar. Saya pengen Sebentar. enggak usah jangan curhat. Gini, jangan pede di room saya. Di room saya ini justru kami
Justru saya kalau bisa Kristen tetap Kristen, karena sama siapa lagi saya debat nanti. Sama Iya. bagaimana saya cara mempertontonkan ketidaktahuan Kristen tentang agamanya kalau kalian semua masih Islam? Enggak usah. Hidayah, hidayah itu milik Allah. Iya, maksud Nggak usah. saya kan kayak gitu-gitulah. Tapi kan maksudnya kan saya di sini seorang Kristen ya. Terus saya bertanya tentang keislaman, tapi kenapa kayak gini gitu jawab? Makanya saya tanya, yang sangat disayangkan dari kamu adalah kamu banyak bertanya tentang Islam tapi agamanya berantakan. Makanya pakailah cara metode kamu belajar Islam ini ke gini ya, ini saya ajarkan gini, anjurkan gini. Gunakan metode kritismu membahas Islam ini, arahkan coba ke agamamu, karena itu yang saya lakukan dulu. Dulu cara kritis saya ke Kristen saya arahkan ke agama saya dan saya mampu jawab semuanya. Kalau kamu betul-betul kritis nih, biar kamu benar, biar kamu selamat, coba arahkan dulu ke agamamu. Wah, ternyata nggak bisa terjawab. Kecuali agamamu sudah mengcover semua jawabannya. Contoh yang tadi itu. Kamu menuduh Sayyidah Aisyah, dari diksi yang kamu baca, dia menyangkal kenabian Nabi Muhammad. Dan saya tidak pernah mendengarkan satupun ulama, satupun orang, bahkan dari Syiah. Kamu tahu Syiah nggak? Syiah itu orang yang melaknat Sayyidah Aisyah, Rafidah. Tidak pernah mereka mengatakan bahwa Sayyidah Aisyah menyangkal kenabian Nabi Muhammad. Artinya mereka bisa bahasa Arab dari kamu. Mereka punya kitab-kitabnya. Mereka bahkan lebih fasih bahasa Arabnya dari kamu. Kalaupun ada seandainya penyangkalan Sayyidah Aisyah terhadap kenabian Nabi Muhammad, mereka yang lebih dulu membawanya dari kamu. Artinya kamu sudah dipastikan salah paham. Nah, ketika kamu selesai jelaskan kamu tidak terima, berarti itu ada di diri kamu masalahnya. Nah, saya di sini Tupoksi Room ini mengajak orang Kristen itu berpikir, merenung dan jujur. Maka saya mengajak kamu merenung dan berpikir nih. Kenapa kamu tidak kritis kepada agamamu yang berantakan itu gitu? Kenapa saya katakan berantakan? Emang berantakan. Faktanya tentang penyangkalan itu justru dilakukan oleh orang terdekat Tuhanmu, si Petrus. Kamu nggak merenung ya? Jadi kalau Petrus betul-betul percaya Yesus Tuhan, kenapa disangkal Yesus ya? Masa Yesus ini nggak bisa milih-milih murid yang benar? Masa Yesus milih murid yang nggak solid? Tahu nggak sih nanti ketika Yesus pilih Yudas dia akan dikhianati? Kenapa nggak itu yang kamu renungkan gitu? Waktu Yesus memilih, bukankah aku yang memilih di antara kalian 12 murid ini dan satu di antaranya iblis? Tahu-tahu dua yang iblis di situ. Yesus gimana ini? Pertama Petrus iblis, kedua Yudas kesurupan iblis. Artinya apa di situ? Saya ngajak kamu itu ya, jangan hanya ngurusin agama orang. Kalau saya ngurusin agama orang, saya ditanya agama, bahkan ruang saya ini untuk ditanya Islam, Dek. Tapi kalau kamu sangat disayangkan, kritis kepada agama orang, tapi agamanya sendiri berantakan gitu. Ditanya nggak ngerti apa-apa. Tadi kamu jawab, saya nggak ngerti apa-apa. Saya nggak belajar agama saya. Kan sayang banget itu. Sayang banget kan? Tahu nggak kamu dalam kitab kamu itu Tuhan ngambil bini orang, suruh Hosea bersundal, peranakan anak sundal, suruh Yesaya telanjang bulat. Tahu nggak itu ayat-ayat begitu? Pernah dengar? Nah, pertanyaannya gimana itu pendapat kamu ayat-ayat begitu? Apa penjelasannya? Masih percaya dengan Tuhan begitu yang ngambil bini orang untuk nabinya? Percaya dengan Tuhan begitu? Seandainya lah taruh seburuk-buruknya Sayyidah Aisyah menyangkal kenabian Nabi Muhammad, tidak berarti Nabi Muhammad itu bukan nabi. Seandainya nih, walaupun itu tidak benar ya, tidak merugikan Nabi Muhammad dan agama Islam, tapi ini Tuhanmu sendiri loh, Dek. Ngambil bini orang, memfasilitasi sebuah perjinahan, mengambil istrinya Daud, kemudian ditiduri oleh Absalom di depan publik. Gimana coba? Cobalah jawab. Kalau saya dulu 7 tahun saya habiskan waktu itu bukan hanya mengkaji Kristen, tapi juga sibuk mempelajari agama saya. Jadinya saya tahu, oh ternyata fitnah-fitnah terkait Islam ini banyak dibuat oleh orang Kristen karena mereka mempelintir terjemahan seperti hadis pertama yang kamu bawa tadi. Ya, tapi nggak apa-apa. Fadlullahnya kami umat Islam ini diperintahkan wajib belajar. Nah, kalau kamu pernah nggak kamu kaji kitab perjanjian lama itu? Tuhan dalam perjanjian lama itu Tuhan yang benar bukan? Pernah nggak kamu kaji? Yesus kalau memang Tuhan, ngapain ngambil keledai orang? Kenapa harus merugikan orang lain? Nah, itu jadikanlah. Saya mengajak kamu di sini merenung, berpikir dan jujur. Jujur, yang penting tuh jujur di sini. Saya menunggu kok serangan-serangan kalian terhadap agama saya. Saya orang yang sangat senang ketika agama saya diserang. Kenapa?
Itu contoh tadi, itu sudah lama tidak saya bahas, itu hadis yang dipelintir mensetubuhi hewan itu. Di situ jelaskan mengambil manfaat ya. Dan saya tahu itu. Cuman sudah lama saya jawab itu, dari dulu Kristen-Kristen yang nggak ngerti apa-apa, yang hanya pelintir. Sudah tidak lagi dibawa apologet-apologet Kristen seperti apologet-apologet kalian, karena sudah sering kami jawab. Berkali-kali kami jawab itu. Nah, semua syubhat yang kamu bawa itu, bahkan ini syubhat terbaru nih, belum ada apologet Kristen yang menyatakan bahwa Sayyidah Aisyah menyangkal kenabian Nabi Muhammad hanya hadis itu. Bahkan itu tidak sempat mereka jadikan sebagai syubhat. Berarti baru kamu lah satu-satunya yang memahami itu. Di antara Kristen aja kamu yang memahami itu. Ya. Tapi nggak apa-apa ya, sudahlah. Ya. Pemahaman seseorang itu tergantung background dan niat hatinya. Allah sudah katakan itu di Quran. Silakan Ini pertanyaan selanjutnya. terakhir Oke. sebelum saya turun, kayak persamaan kisah perjalanan Nabi Muhammad Isra Miraj dan persamaan perjalanan ruh Arda Firas agama Zoroaster. Kalau kita bicara persamaan agama-agama, saya percaya agama-agama terdahulu itu adalah agama benar yang diselewengkan. Contoh kayak Yahudi. Yahudi itu ada hajinya. Lalu apakah kami ini ngikutin Yahudi? Tidak. Agama Islam ini meluruskan agama yang sudah diselewengkan. Contoh, seperti keterangan-keterangan bahwa Yahudi punya Tuhan satu, kami punya Tuhan satu, berarti kami ikutin Yahudi? Tidak. Zoroaster, agama-agama seperti ada kesamaan antara Brahmana dengan Saraswati. Saya percaya agama-agama yang muncul dari yang ada sekarang ini adalah asalnya dari agama Islam, dari ajaran nabi-nabi yang diselewengkan. Itu kenapa nabi-nabi Jadi itu pertanyaan saya di sini, bergantian. mana yang lebih duluan? Ada ini cerita ada Firas Zoroaster kaum Majusi yang bepergian Ya kalau ke kita bicara tentang duluan ada, lebih duluan ada informasi-informasi yang bisa kita dengarkan sebagai histori itu memang lebih duluan ada. Tapi apakah kami mencontoh itu? Tidak, karena perjalanan Nabi Muhammad itu tidak mencontoh itu. Kenapa? Apa salahnya? Bukankah banyak tokoh-tokoh yang sudah berjalan ke langit tanpa ada darah Yesus? Kalau kita cerita, apakah Elia dan Henok itu kurang perjalanannya ke alam ke langit? Dia tidak menceritakan, tetapi dia pernah naik ke langit, ke surga. Terus gimana? Sama dengan Zoroaster? Kan tidak. Saya percaya Sama-sama. setiap, ya sudah, kamu bilang Dan berarti ini kayak contoh yang pertama dari cerita agama Zoroaster dengan Barak kuda surgawi ke langit 7 hari Zoroaster, bertemu sebentar. Daena Dengar. menyeberangi jembatan Jifan. Terus Gini dengan ya. cerita Nabi Muhammad Ya saya tahu. dengan Nggak Burak. usah itu yang bentar. Dengar. Setiap nabi itu memiliki hak eksklusif dari Allah. Contoh, Nabi Musa itu juga pernah pergi 40 hari, tapi tidak dideskripsikan oleh Allah perjalanannya ketika beliau mengambil kitab Torah. Di kitab kalian dia hanya sampai pada Gunung Sinai, tapi kalian tidak diberitakan informasi selebihnya apa yang betul-betul dialami Musa. Begitu juga dengan nabi-nabi lainnya seperti Elia dan juga Henok, diceritakan naik ke surga Saya pakai nggak mempertanyakan yang itu. Sebentar dulu, saya lagi menjelaskan kepada kamu. Maka ketika ada pernyataan agama Zoroaster ada kemiripan cerita dengan Islam, berarti Islam menjiplak. Itu kan ke situ arahnya. Kamu tahu nggak, ada perkataan Paulus yang sama persis dengan Quran, bukan berarti Nabi Muhammad menjiplak Paulus. Kenapa? Kan saya sudah katakan, Paulus itu adalah orang yang mempelajari kitab Torah Musa. Jadi wajar kalau dia tahu informasi benar yang diberikan kepada Musa yang kemudian juga diinformasikan oleh Nabi Muhammad. Saya sudah bilang, agama-agama duniawi seperti Kristen, Hindu, Buddha, Zoroaster, saya yakini sebenarnya adalah agama tadinya benar yang diselewengkan oleh tokoh-tokoh agama mereka yang menjadi agama dunia kemudian. Seperti Kristen contoh. Yesus berkata, Shema Israel Adonai Elohenu Echad. Nabi Muhammad bilang, Qul huwallahu ahad. Kok sama ya Islam dengan Kristen? Kan Kristen duluan. Loh, saya tidak pernah menyangkal bahwa Islam itu agama yang sudah ada sebelum Nabi Muhammad lahir. Sudah saya bilang, Islam itu bahkan sebelum Adam ketetapannya sudah ada di Lauhul Mahfuz. Maka informasi-informasi tentang nabi-nabi dan perjalanan nabi yang mungkin ada keserupaan, saya terima. Kenapa? Salah satunya perjalanan seperti yang dialami oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Apakah mereka juga bisa Isra Mi'raj? Ya bisa, kenapa tidak? Apakah mereka pernah bertemu dengan Allah? Ya kenapa tidak? Mereka adalah nabi yang diberikan privilege oleh Allah. Ada kesamaan di antara mereka. Kalau privilege-nya sama, ya apa masalah?
Bukankah dalam Ulangan 18:18 orang nabi itu sama seperti Musa? Berarti ada kesamaan antara nabi satu dengan nabi lain. Oh, tentang Isra Mi'rajnya, kalau ada nabi sebelum Nabi Muhammad Isra Mi'raj juga, saya tidak merasa aneh dengan itu. Jangankan Isra Mi'raj, Nabi Isa aja diangkat ke langit. Jadi kalau ada orang Zoroaster dapat informasi tokoh waktu itu adalah orang yang mengajarkan ajaran Tuhan yang benar, lalu mereka menyalahpahami seperti Kristen, membuat buku, kitab, kemudian menyelewengkannya, kenapa tidak? Saya percaya. Tapi kalau seandainya kamu mengatakan Nabi Muhammad menjiplak, buktikan secara ilmiah. Nabi Muhammad itu pernah terpapar Zoroaster, lalu belajar membaca, kemudian menyimpulkannya. Jelaskan ke saya. Kalau saya katakan Paulus sinkretisme, saya bisa buktikan. Contoh, Berarti Paulus mengutip. termasuk jiplak-menjiplak dong jatuhnya. Nah, ini saya bilang, kalau kamu katakan menjiplak, berarti Kristen adalah agama penjiplak paling besar di alam semesta ini. Kenapa? Kristen bukan cuma menyiplak, merampok kitab Yahudi lalu menerjemahkannya seenak hatinya dan membuat hermeneutik tentang hal itu. Kalau Islam ini adalah agama yang melanjutkan agama terdahulu, yaitu Islam. Islam dibawa Nabi Muhammad, Islam yang dibawa Nabi Ibrahim diselewengkan oleh pengikutnya. Jadilah agama banyak. Islam yang dibawa Nabi Musa diselewengkan oleh oleh pengikutnya seperti yang dilakukan oleh penyembah anak sapi. Pada dasarnya mereka mengikuti Nabi Musa, tapi kemudian mereka selewengkan Tuhan yang menjadi anak sapi, ikutlah hukum Torah. Jadilah agama-agama penyembah berhala. Kemudian diajarkan oleh Isa Al-Masih Putra Maryam. Islam oleh Isa Al-Masih Putra Maryam diselewengkan oleh Kristen, jadilah Kristen. Jadi saya percaya setiap agama itu ada kesinambungan di antara mereka, karena agama itu cuma satu. Mana mungkin Tuhan kasih agama ini, agama itu, apa-apaan begitu. Tuhan itu cuma kasih satu sistem, satu din, yaitu Islam. Lalu kemudian diberikan kepada umatnya Abraham sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya pada waktu itu, diselewengkan. Jadilah agama-agama entah apa-apa, agama hantu belaukah. Kemudian diajarkan lagi kepada Moses, diselewengkan, jadilah penyembah anak sapi. Diajarkan kepada Yesus, jadilah Kristen. Ajaran Paulus yang diikuti, bukan Yesus. Kalau pengikutnya mengikuti Musa, maka mereka akan sama seperti kami. Karena ada perintahnya wa aqimus sholata wa atuz zakah kepada Bani Israel. Kenapa Bani Israel tidak mengikuti itu? Karena mereka tidak patuh kepada Musa. Mereka mengikuti ahli-ahli mereka. Mereka mengikuti rabi-rabi mereka. Sama seperti Kristen. Isa Al-Masih Putra Maryam itu, jangan dulu, bentar dulu saya jelaskan. Saya bukan cuma kamu target saya orang di bawah. Sama seperti Yesus. Yesus itu tidak pernah mengajarkan Kristen. Tapi kenapa ada orang yang ngaku-ngaku pengikut Yesus namanya Kristen? Karena ada penyelewengan. Yesus itu ngajarin Islam. Aku tinggalkan salam sejahtera, salam damai bagimu. Aku tinggalkan shalom bagimu. Mana ada dia tinggalkan Kristen? Tiba-tiba ada orang, sekelompok orang bilang, itu tuh Tuhan loh. Iya, kita ini pengikut dia. Namanya Kristen. Dasar kau Kristen. Jadilah nama agama. Maka tiba-tiba kau bilang nanti, ada kesamaan loh antara Islam dengan Kristen, dengan ajaran Yesus. Berarti Islam nyiplak Yesus. Sejak kapan teori begitu bisa dibenarkan kalau tidak ada fakta ilmiahnya? Kalau saya katakan Kristen merampok kitab Yahudi, itu fakta, itu bukan fitnah. Kenapa? Apakah ada Yahudi rela diterjemahkan di tafsir kitabnya seperti itu? Tidak. Bahkan mereka menyangkal penafsiran kalian tentang nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama. Artinya mereka menolak tafsiran kitab mereka yang kalian selewengkan. Sedangkan yang nyata-nyata kitab Yahudi aja, orang Yahudinya masih hidup, terang-terangan kalian selewengkan. Kami lihat dengan mata kepala kami bagaimana pertentangan antara Yahudi dengan Kristen terkait perjanjian lama. Kristen bilang ada loh nubuatan Mesia bernama Yesus, Tuhan jadi manusia di situ. Yahudi bilang hantu belau, setan, mana ada. Sedangkan depan mata kami aja kami melihat bagaimana kalian merampok kitab orang lain dan menerjemahkannya seenak model kalian. Kalian ganti menjadi kitab Kejadian, kitab Ulangan, kitab Bilangan, lalu kalian interpretasikan sesuai kebutuhan doktrin agama kalian dan ditolak oleh Yahudi. Kami melihat langsung bagaimana perampokan itu terjadi. Lalu apa tidak mungkin terjadi penyesatan-penyesatan di zaman lalu menjadi agama Zoroaster, menjadi agama ini? Pertanyaannya untuk membuktikan Zoroaster agama yang benar adalah lihat epistemologi agamanya. Berarti di sini poinnya cerita Arda Firas dan Isra Saya tidak Mi'raj terima, saya tidak percaya dengan cerita itu. Saya kalau percaya sebuah Iya, literasi, maksud saya saya, pastikan dulu epistemologinya ya jelas. itu terserah uninya. Tapi maksud saya di sini cerita Isra Mi'raj dan perjalanan Arda Firas ini termasuk cerita jiplak menjiplak ya? Itu perkataanmu. Kalau kamu mau menuduh itu jiplakan, buktikan. Tadi katanya itu yang cerita Kristen jiplak Saya pikir menjiplak, kamu, tapi giliran kalau yang ini yang Kristen, kesamaan ini loh, bukan jiplak menjiplak. Kalau gimana Kristen maksudnya? itu bukan menjiplak, merampok. Gimana sih? Saya nggak bilang Kristen Jadi yang menjiplak, merampok punya di sini yang mana? Yang Kristen. cerita Isra Mi'raj apa
Ada virus. Merampok itu mengambil kitab orang lalu mengintervensinya dan mendistorsinya dan menerjemahkannya seenak udel dan menginterpretasikannya sebagai untuk memenuhi kebutuhan doktrin kalian. Itu merampok, ngerti nggak? Pernah nggak Nabi Muhammad mengambil kitabnya orang Zoroaster lalu menginterpretasikannya seperti yang dilakukan Kristen? Pernah. Ada buktinya konkret. Nuduh itu namanya, nuduh. Kalau saya katakan diawali dengan Raja Ptolemy di abad 3 sebelum Masehi menerjemahkan kitab orang Yahudi ke bahasa Yunani, orang Yahudi itu sudah kehilangan akses kepada Taurat original mereka. Kenapa? Pada waktu itu mereka sudah dimusnahkan. Dimusnahkan kitab mereka pada zaman siapa? Yudas Makabe. Jadi kalian Kristen ini adalah orang yang mengambil terjemahan kitabnya Yahudi lalu menginterpretasikannya. Ini Ibu Yuni, saya tidak Tunggu dulu. Kenapa saya tidak boleh menjelaskan? Saya di sini ngajak kamu berpikir merenung. Jangan kamu itu beraninya cuman, ya mohon maaf ya, beraninya bertanya ketika dibukakan fakta kayak mental block gitu, terima kenyataan. Kan itu udah Loh, off topic. kenapa? Saya tidak Loh, menanyakan tidak tentang on topic. kekristenan. Di sini Gini loh, saya mengajarkan ada kamu virus cara. dan Islamitas. Saya sedang mengajarkan kamu cara untuk menyerang agama yang benar. Kalau memang kamu menyerang secara akademis loh ya. Ini saya ajarkan caranya. Kan kamu menyerang Islam dengan menuduh Islam itu menjiplak. Saya tidak Buktikan. menyerang ini, saya tidak Kan bilang. kamu tadi bilang berarti. seperti Kamu itu. tahu Saya nggak hanya menyerang itu? bertanya. Kamu ngerti nggak menyerang? Enggak, kamu nggak bertanya. Tadi kamu berarti. Saya ini bukan orang bodoh. Saya bisa membedakan kata berarti Ya, dengan salah. pertanyaan. Loh, nggak salah. Siapa yang Emang menyalahkan Kristen menyerang berarti Islam? Itu saya bilang berarti. Berarti itu termasuk artinya apa? menyerangnya. Dengar, menyerang itu adalah menyimpulkan agama orang lain yang tidak disepakati para ahlinya dan kemudian menjadikan itu sebagai wawasan dan disebarkan di ruang publik. Itu serangan itu, ngerti nggak? Itu salah. Buktinya, Ibu buktinya Yuni. ketika saya tidak loh, menyerang. Kalau menyerang inilah ya termasuk kenapa ada gini loh, Dek. kasar, Diam dulu. penghinaan, Enggak, itu udah enggak termasuk. begitu juga. Enggak. Justru penyerangan seperti kamu itu lebih menjijikkan daripada penyerangan dengan kata-kata kasar. Kan saya sudah bilang, ular kalian menginterpretasikan kitab mereka seenak udel kalian. Kata mereka, tidak ada Mesias dalam kitab kami bernama Yesus. Kata kalian, ada di kitab kalian. Itu namanya perampokan. Kalau Nabi Muhammad menjiplak kitabnya Zoroaster, buktikan Nabi Muhammad pernah ngambil kitab Zoroaster, menginterpretasikannya lalu menjelaskannya seenak udelnya. Itu baru bisa kita terima sebagai penjiplakan. Pernah nggak Nabi Muhammad baca kitab Zoroaster? Jangan kamu pikir ketika ada informasi dari seorang nabi yang hampir sama dengan informasi nabi terdahulu, nabi yang kemudian menjiplak. Kalau kamu mau mengatakan, kamu tidak bertanya apakah Islam menjiplak, tidak, kamu bilang berarti ini menjiplak. Saya nggak nyerang kok, inilah orang. Saya bilang gini ya, minimal kayak saya lah. Kalau mau berkata benar, nggak takut gitu loh. Artinya saya percaya diri kepada Allah saya. Kalau saya benar, saya akan dilindungi oleh Allah. Ini teman-teman kita Kristen ini berarti menjiplak. Saya kan nggak pakai kata kasar, lembut, sama aja kayak gini. Iya, mukamu kayak anjing. Lembut loh saya, tapi kan saya nggak menghujat. Saya lembut kok ngomongnya. Kan saya katakan, depan saya ini bukan kelembutan yang menjadi patokan benar atau salah. Yang lembut bau ada tai. Di sini adalah omonganmu yang akan dinilai. Berarti ini jiplak menjiplak, akan tuduhan itu. Itu penistaan itu kalau nggak terbukti itu. Saya berani mengatakan umat Kristen merampok kitabnya Yahudi. Loh, kok gitu Uni Rifah? Ada bukti? Oke, ada bukti. Saya bisa jelaskan itu. Kok kasar Uni Rifah? Loh,
Lebih baik kasar tapi benar ketimbang lembut sih tapi bohong. Nah, saya minta kalian Kristen kalau mau misalkannya mencoba untuk menyerang Islam, minimal kalian itu pahami dulu lah perjalanan panjang agama-agama di dunia ini. Ya, kami umat Islam itu percaya bahwa namanya agama Islam itu sudah ada sebelum Adam dilahirkan. Ya, ada yang mau disampaikan? Ya, ini aku nggak ini maksudnya juga usah panjang-panjang gitu loh. Jadi yang di sini aku nanya poinnya gitu loh. Yang duluan ada yang mana, yang jiplak yang mana gitu loh. Dari cerita ini. Definisi jiplak apa? Ya mengikuti yang itu apa? Berarti Yesus itu jiplak Musa berarti. Ya kalau itu aku kurang tahu. Di sini kan Kenapa itu nggak adil? mempertanyakan yang Isra Kenapa Mi'raj sama nggak berani mengatakan Yesus jiplak Ardafiras. Musa? Ya, Yesus jiplak Musa bukan? Duluan mana lahir Yesus atau Musa? Musa? Siapa yang jiplak? Yesus atau Musa? Ya kalau menurut ini itu gimana? Menurut kamu Yesus jiplak Musa? Menurut kamu itu? Karena Yesus mengikuti ajaran Musa. Karena Yesus membenarkan ajaran Musa. Berarti Yesus sedang jiplak Musa. Artinya ada Tuhan orang Kristen menjiplak nabinya orang Israel. Nggak independen ajarannya, nggak original, nggak bawa ajaran sendiri, ngikutin ajaran orang lain. Itu sudut pandang kamu, bukan saya. Saya mengajak kamu berpikir, kamu menuduh Nabi Muhammad menjiplak tanpa bisa memberikan bukti, hanya mengatakan. Oh, kayak gitu. Bro, dengar bro, tuduhan itu diawali berarti itu kesimpulan loh, masa nggak ngerti? Kan kamu yang bertanya siapa jiplak menjiplak, berarti kamu sudah tidak menerima sanggahan saya bahwa Nabi Muhammad menjiplak karena kamu membenarkan Nabi Muhammad menjiplak. Itu tuduhan. Karena kamu sudah bertanya siapa dong berarti yang jiplak. Itu Dek, kamu tahu nggak, hidung saya ini sering mampet. Tapi saya ini sudah 7 tahun berhadapan dengan orang Kristen. Setidaknya saya bisa bedakan ular beludak dan juga belut. Sudah 7 tahun saya di sini menghadapi orang seperti kamu ini. Bukan pertama kali, dekku. Sebelum si kiamat itu hadir sebagai penghujat paling busuk di antara penghujat lainnya, orang pertama yang didatangi dia itu saya, Dek. Dan kamu tahu nggak pertama sekali kiamat di depan saya itu suaranya gimana? Ya, kami Kristen itu diajarkan mengasihi. Saya tidak suka menghujat agama orang. Mari kita diskusi baik-baik. Itu kiamat. Beberapa hari kemudian, beberapa bulan kemudian, beberapa tahun kemudian, kamu tahu siapa dia sekarang? Dikejar sama bukan hanya Islam saja, seluruh Kristen ngejar dia. Jadi gini loh, dekku, kalau kamu bersikap adil, kalau kamu betul-betul tidak mau menerima ajaran yang kelihatan sama dengan ajaran lain, kau nggak harusnya kau udah buang itu Kristen jauh-jauh. Harusnya kau sudah buang itu Kristen. Kristen itu banyak kali ajarannya yang sama dengan pagan. Contoh Natal, itu kan perpanjangan dari ajaran Saturnalia. Kau masih Natalan? Ngikutin ajaran pagan Romawi? Itu fakta itu. Saya bisa. Nih, kalau itu bukan asumsi saya. Nih saya kasih kamu data ya. Kalau saya pakai data nih, saya nggak suka. Maksudnya, kalau yang mengatakan Nabi Muhammad menjiplak Zoroaster kan kamu, bukan basic data ilmiah. Kalau seandainya yang mengatakan bahwa Kristen Tapi itu memang cerita Ardafiras itu memang ada di Zoroaster. sama Memang ada cerita. seperti Tuhan dibangkitkan itu ada di ajaran Osiris dan Dewa Mitra. Seperti minum anggur merubah air jadi anggur itu Dionysius sudah lakukan itu. Jadi bukan masalah jiplaknya. Iya, kalau kau memang jujur, kau nggak jadi Kristen, Dek. Kau udah buang itu Kristen jauh-jauh. Kenapa? Kristen itu banyak jiplakan ajaran, deh, betul-betul terbukti jiplakan. Contoh ajaran fundamentalnya Saturnalia ini. Ini Saturnalia ini adalah festival Romawi, ya. Festival Romawi yang paling populer didedikasikan untuk dewa Romawi Saturnus. Pengaruh festival ini terus terasa di seluruh dunia barat. Pengaruhnya di mana? Awalnya dirayakan pada tanggal 17 Desember. Saturnalia diperpanjang pertama menjadi 3 dan akhirnya menjadi 7 hari. Tanggal tersebut dikaitkan dengan musim tanam musim dingin yang di Italia modern berlangsung dari Oktober hingga Januari. Sangat mirip dengan Kronia Yunani. Merupakan festival paling meriah sepanjang tahun. Semua pekerjaan demisnya dihentikan. Para budak diberikan kebebasan sementara untuk mengatakan ini Britannica ya. Itu tadi asumsimu ya. Saya pakai Britannica bukan asumsi saya. Nah, di sini dikatakan seorang raja nih, kita sampai ke sini nih.
Pengaruh Saturnalia terhadap perayaan Natal. Ini bukan saya yang bilang loh. Nih, ada pengaruh Zoroaster terhadap Islam. Ada salah satu scholar yang mengatakan itu. Tunjukinlah datanya. Nih, pengaruh Saturnalia terhadap perayaan Natal dan Tahun Baru telah berlangsung secara langsung. Ini kata siapa nih? Britannica nih. Ini jiplak ini, acara Natal kalian tuh jiplak Saturnalia. Ada Yesus ngajarin Natal? Enggak, kalian jiplak ajaran pagan Romawi. Terus Tuhan menghidupkan orang mati. Loh, kalian pikir cuma Yesus satu-satunya Tuhan menghidupkan orang mati? Orang merubah air jadi anggur, kalian pikir cuma Yesus? Kalau itu temamu, blunder berhadapan dengan saya. Begitu banyak data yang saya bisa ungkapkan kepada kamu. Tapi saya bukan ingin nyerang agama kamu di sini. Saya pengen kamu berpikir, sebegitu kritisnya kamu kepada Islam, sudahkah kamu kritis terhadap agamamu? Kenapa masih jadi Kristen? Oh, nggak apa-apa kalau agama saya bobrok, nggak apa-apa Uni. Yang penting agama orang jangan bobrok aja di hadapan saya. Walaupun menurut saya bobrok, ya harus diterima bobrok gitu. Kalau agama saya bobrok nggak apa-apa, Tuhan saya biadab nggak apa-apa Uni. Inilah aku bilang. Kenapa kalian itu termasuk kepada ajaran kepada orang-orang kafir? Karena agamanya berantakan nggak apa-apa. Tapi ketika dia mengkritisi agama orang lain, dijelaskan secara komprehensif, nggak terima, tetap menekankan. Itu jiplak Uni. Ya datanya mana kalau jiplak? Ada nggak para ahli yang sudah membuktikan Nabi Muhammad terpapar ajaran Zoroaster, pertemuan Nabi Muhammad dengan para pendeta Zoroaster, lalu Nabi Muhammad mempelajari Zoroaster? Ada nggak sampai bisa ceritanya seserupa itu? Ada nggak bukti-bukti konkret? Itu kan mirip Uni. Kan kalau seandainya karena kemiripan kamu bilang jiplak, buang Kristen jauh-jauh. Karena Kristen sangat banyak mirip dengan ajaran pagan Romawi. Bahkan Paulus sendiri mengutip pengajaran orang filosofi Romawi loh. Dan bahkan Paulus sendiri membawa dongeng kepada kalian. Ini saya tunjukin data. Saya lagi-lagi pakai data loh. Saya ini Islam, saya bertanggung jawab dengan ucapan saya. Di sini saya mengedukasi, bukan menyerang, ya. Tapi saya perlu mengingatkan Anda supaya Anda lebih lebih jujur lah. Lebih kritis kepada agama kalian, supaya kalian itu minimal ya jangan jadi Kristen munafik lah. Jadi orang munafik jangan. Ini saya tunjukkan salah satu contoh bahwa bukan cuman menjiplak. Bahkan agama kalian itu ajaran dongeng juga. Ini bukan kata saya loh. Ya, saya pakai data nih. Nih. Ya. Ini adalah sabda. Ini literatur bukan punya Islam. Ini Alkitab sabda.org. Ini bukan milik Islam. Ini milik situs resmi orang Kristen. Apa yang kita temukan di sini? Lihat ini. 1 Korintus pasal 10 nomor 4. Mari kita lihat bagaimana ND menafsir ini, memahami ayat ini. Ya, kita baca di sini. Menurut suatu dongeng orang Yahudi, batu pemancar air minum itu mengikuti kaum Israel pada perjalanannya dalam gurun pasir. Paulus menggunakan dongeng itu sebagai mengandung perlambangan mengenai Kristus. Ini jiplak, bukan cuma jiplak ini. Ini baru dibuang ini ajaran kayak gini kalau kamu sekritis itu. Ini kamu pegang ajaran ini. Tapi ketika saya jelaskan bahwa yang namanya agama yang dibuat oleh manusia itu berasal dari agama yang diberikan Tuhan yang diselewengkan. Contoh, saya bisa kasih contoh analisisnya. Yahudi itu selewengan dari ajaran Musa. Nggak ada Musa ngajarin agama Yahudi. Musa itu ngajarin Islam. Diselewengkan menjadi Yahudi, Farisi, Saduki. Tidak ada Yesus itu ngajarin Kristen. Kristen itu penyelewengan dari ajaran Yesus, yang mengklaim ajaran Yesus. Itu contohnya. Artinya saya membuktikan kepada Anda pernyataan saya itu kuat secara analisis, rasional. Tuh. Kalau Anda tetap mengatakan Nabi Muhammad jiplak, ya minimal tunjukinlah konkretnya. Kok bisa? Ya sudah. Nabi Muhammad dapat dari mana? Ketemu dari mana orang-orang Zoroaster? Baca kitab Zoroaster di mana? Ya, tunjukin perjalanan Nabi Muhammad. Ya. Kalau Paulus saya bisa tunjukin. Pertanyaan terakhir ini. Silakan. Ya kalau bukan masalah menghina ya, ini
Apa benar? Udah terbiasa saya. Kalian kan menghina aja nggak kalian anggap menghina. Saya udah terbiasa, nggak usah khawatir. Enggak gitu. Kalau kita berani untuk berkomentar, jangan takut dinilai sama publik. Kalaupun kamu dinilai sebagai penghujat sama orang Islam, beranikan aja dirimu pikul salib, kan gitu kan. Saya aja berani loh. Saya nggak peduli. Selagi benar kata saya benar. Nah, masalahnya ada orang nggak benar tapi berkoar-koar. Ya, derita lu lah kalau lu dihakimi masa kayak gitu. Bukan itu. Kalau Anda betul-betul pencari ilmu, kenapa takut? Kenapa takut untuk mendapatkan mutiara di kedalaman laut? Jangan takut dengan ombak dan batu karang. Iya. Kalau Anda benar, Anda akan diarahkan. Kalau Anda nggak benar, Anda akan ini sendiri, rugi sendiri. Saya nggak bertanggung jawab dengan Anda. Makanya di sini gunakan diksi yang benar. Ya. Ini pertanyaan terakhir, apa benar kencing Nabi Muhammad itu bisa diminum? Ini pertanyaan jawaban dari Habib Rizky Alaidrus. Saya tidak pernah mendengarkan satupun hadis dari Nabi Muhammad memerintahkan kami minum kencingnya. Tidak pernah. Tidak pernah satupun saya pernah mendengarkan Nabi Muhammad perintahkan. Minumlah kencingku. Saya sudah katakan hadis ya. Saya tidak pernah mendengarkan satupun riwayat hadis bahwa Nabi Muhammad perintahkan umatnya minum kencing dia. Saya tidak pernah. Tapi kalau dibandingkan kencing Nabi Muhammad sebentar. Minum kencing Iya. Kan kamu bilang boleh diminum. Artinya Nabi Muhammad menganjurkan, tidak pernah. Tetapi kalau kita bicara secara realitas, ini keyakinan kami umat Islam dan memang itu fakta. Kencing Nabi Muhammad lebih mulia daripada Yesus, iya. Maaf ya. Daripada berhala, najis berhala ketimbang kencing Nabi Muhammad, itu betul. Yesus itu kan kategori berhala dalam Islam, maka dia lebih najis ketimbang kencing Nabi Muhammad. Artinya kencing Nabi Muhammad lebih mulia dibandingkan sembahan orang-orang. Itu betul. Itu fakta. Itu saya harus akui. Karena dalam Islam itu setiap sembahan itu menjadi bahan bakar api neraka. Penyembah berhala itu termasuk najis. Dibandingkan kalian, kencing Nabi Muhammad lebih mulia. Iya, saya akui itu. Saya harus akui itu. Kenapa? Karena kalian adalah orang yang dianggap sebagai najis karena mengingkari Tuhan. Bahkan kencing Nabi Muhammad lebih mulia daripada kalian. Itu betul. Tapi ini yang bilang Habib Rizky Alaidrus yang bilang, bukan? Iya, saya mau Habib Rizky, mau Habib Rusku, mau Habib Hantu Belahu kek. Saya nggak peduli dengan pernyataan orang-orang. Saya peduli dengan hadis. Tunjukin dulu soalnya nggak? Di sini bukan ruang nunjukin video-video yang dipotong-potong lalu kemudian digoreng-goreng. Di sini tempatnya teratur. Ya, tapi saya takut nanti jadi fitnah gitu. Enggak, kita udah tahu, ya. Jadi saya adalah orang yang sangat memudahkan kalian. Kalau saya udah tahu infonya, saya nggak suruh kalian liatin. Dan perlu kamu ketahui bahwa, ya, saya akui memang kotoran Nabi Muhammad bahkan lebih mulia dibandingkan berhala yang kalian sembah. Itu serius, itu nggak bohong saya, ya. Itu serius, itu lebih mulia kotoran Nabi Muhammad dibandingkan berhala yang kalian sembah. Misal kamu menyembah Yesus, maka lebih mulia kotoran Nabi Muhammad dibanding Yesus. Itu betul, saya akui itu. Bukan Nabi Isa ya, sembahan kalian. Gitu, itu fakta. Itu keyakinan kami. Kok marah? Nggak boleh gitu dong, kan keyakinan kamu yang tanya tadi. Seperti itu. Saya kasih data lah ya. Ya, saya kasih data lah. Aduh, ya kita kan ini teman-teman ya kita juga harus katakan lah. Nih, contoh nih. Nih, kalian itu najis. Ya jujur kami bilang kalian najis, kami akui aja lah, nggak boleh kami tutup-tutupi gitu loh ya. Ini kita lihat dari Universitas Islam ya, ini Universitas Islam An-Nur Lampung. Kalian itu najis secara akidah tuh. Nih kita lihat nih ya, nih Quran surah At-Taubah ayat 28. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Jadi kalau secara iman kami, kalian itu lebih rendah daripada kotoran Nabi kami. Iya, secara najis akidah, iya betul.
Selesai. Itu fakta gitu. Jadi memang begitu. Tapi bukan fisik kalian, tapi akidah kalian nih. Musyrik itu najis. Kalian kan nyembah Tuhan lebih dari satu, menyekutukan Tuhan. Tetapi bukan berarti tubuh mereka najis. Ada dua alasan mengapa kita tidak mengambil ayat ini secara lahiriah. Tuh. Begitu memang betul. Lebih berharga kotoran Nabi Muhammad dibanding kalian gitu. Itu faktanya begitu. Maaf ya, ini fakta. Berarti intinya kencing Nabi Muhammad bisa diminum. Nggak disuruh, nggak pernah ada yang suruh. Iya, maksudnya bisa. Loh, di Kristen kencing mamakmu aja kau boleh minum. Iya, intinya berarti bisa. Loh, kan di Kristen semua kencing boleh diminum. Iya, bukan masalah di kencing, Diharamkan berarti bisa. meminum najis. Tidak boleh. Nabi Muhammad Al-Quran mengajarkan makanlah makanan halal dan thayyib. Tetapi dibandingkan tubuh kalian, dibandingkan kalian, kencing Nabi Muhammad lebih mulia dibanding kalian. Dengar ya, saya ulangi sekali lagi. Perintah dalam Islam itu adalah makanlah makanan halal dan thayyib. Kalau memakan makanan yang tidak halal dan tidak thayyib, maka melanggar aturan Islam. Berarti haram hukumnya. Dan Nabi Muhammad tidak pernah memerintahkan meminum kencing dia. Nah, sekarang di Kristen saya tanya, ada larangan Yesus minum kencingmu dan taikmu? Ya. Ya udah, berarti boleh. Tapi kan di sini yang menyatakan bilang kayak gitu kan itu Habib Rifki, bukan saya. Iya, saya mengatakan Kristen itu tidak dilarang minum tai, makan tai dan makan minum kencingnya. Habib Rifki Saya bilang mengatakan. bisa. Kamu dari tadi bawa Habib Rizki. Saya nggak kenal si Rizki ini. Saya nggak ada urusan dengan orang-orang itu. Saya berurusan dengan Al-Quran dan hadis saya. Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan untuk minum kencing. Kencingnya sendiri nggak pernah diajarkan. Dia nggak pernah perintahkan. Boleh kamu minum? Ya kalau kamu mau minum. Kenapa? Kristen makan tai kalian aja, kalian nggak dilarang. Masalahnya ada nggak Nabi Muhammad suruh? Nggak ada. Sebagai ritual keagamaan nggak pernah. Jadi inilah kalian tidak bisa membedakan mana boleh mana tidak boleh. Kebolehan dalam Islam itu diperintahkan ada unsur sunnahnya. Apa sunnah salah satunya? Dibolehkan kami berhubungan badan dengan suami kami. Maka kebolehan itu bernilai pahala. Ada nggak Nabi Muhammad? Boleh kamu minum kencing saya nanti dapat pahala. Tapi saya katakan, dibandingkan kalian, kencing Nabi Muhammad lebih mulia. Itu fakta. Itu realitasnya begitu. Kenapa? Kalian adalah makhluk yang paling hina di alam semesta dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kalian musyrik lagi kafir di pandangan Allah. Bentar, sebentar. Kalau Tunggu, sebelum kamu menyimpulkannya udah, berarti saya mau tanya sama kamu. Boleh nggak Kristen minum nggak, sebentar saya mau. Nggak, gini. Bentar dulu, jangan nanya. Saya tunjukkan bukti soalnya enggak? Saya gak butuh pernyataan siapapun kecuali kau tunjukkan Al-Quran dan hadisku. Ini gimana sih? Ngerti gak dari tadi saya ngomong berkali-kali? Dengar baik-baik. Berarti saya tanya sama kamu. Di apa sih ini Kristen ini? Dek, saya tanya sama kamu. Di Kristen dilarang gak minum kencing orang? Silakan jawab dulu itu. Saya mau sekali lagi nih, tegas. Nih. Harusnya sih dilarang. Mana dalilnya? Yesus melarang kau minum kencing, makan tai. Ya secara manusiawi pun kami tidak mungkin memakan. Saya tanya di Kristen, bukan secara manusiawi. Berarti manusia lebih mulia daripada Tuhanmu. Tuhanmu ngajarin nggak? Jangan kau bilang manusia lebih mulia daripada Tuhan, Dek. Ya, Di Kristen kita lagi nggak bicara pandangan pribadi. Tapi sebelum kamu ke sana, saya mau kamu tegas dulu, belajar tegas jadi laki-laki ya, dari saya. Saya dari tadi tegas sebelum. Saya nggak minta itu, saya nggak peduli itu. Saya di sini tempat literasi, bukan tempat son-son video-videoan. Siapa yang bilang orang Islam itu butuh dengan video-video? Kami nggak butuh itu. Saya tanya sama kamu, di Kristen Yesus melarang minum kencing nggak? Ini menutupi saya dong. Apa yang saya tutupi? Ini tempat literasi. Kamu bisa tunjukin literasi nggak Nabi Muhammad nyuruh kami minum kencing? Ya saya bisa buktikan itu dari lewat soal. Saya minta literasi. Ini orang apa sih? Kamu ngerti nggak sih literasi? Tunggu, ini handphone aku nge-lag ini. Ngerti literasi nggak? Kalau nggak ngerti literasi, nggak usah banyak bicara. Yang saya butuhkan literasi. Kamu ngerti literasi? Arti literasi paham nggak? Iya. Ya udah, literasi ada nggak? Kalau Nabi Muhammad suruh minum kencingnya? Ya kalau mungkin yang ini kalau meresap. Saya minta literasi. Ngerti nggak literasi? Paham nggak bahasa Indonesia? Ini udah ketiga berapa kali? Teman-teman di bawah
Sudah berapa kali saya minta literasi sama dia? Saya jangankan bernama Habib Rizki Alaidrus, bernama Syekh Buya aja, kalau apa yang diucapkannya tidak ada di dalam Quran dan hadis, saya berhak tolak. Saya bukan Kristen yang ngikutin perkataan-perkataan orang. Saya ngikutin Al-Quran dan hadis. Ya. Ya berarti intinya Buat apa? Buat apa? agar tidak ada menimbulkan fitnah kalau itu saya yang bilang. Kami nggak ada yang bilang itu fitnah. Kami tahu banyak orang-orang yang mengaku-ngaku mengatakan ini dan itu. Kami tidak butuh itu karena itu bukan literasi. Bahkan ada yang mengatakan laknat terhadap Sayyidah Aisyah, laknat kepada Abu Bakar. Orangnya Islam ngaku Islam. Kami peduli dengan itu. Kan kami butuh literasi. Ngerti nggak? Ini room literasi, bukan room tempat kalian nyebarkan perkataan-perkataan orang yang nggak jelas siapa. Kenapa kamu memaksakan? Kalau saya bilang nanti, ini contoh nih, minimal kayak saya nih, ya. Nih, kamu tadi bilang siapa? Habib ya. Nah, ini kayak saya nih contoh nih. Kalau saya nih jelas nih. Nih, teman-teman ya perhatikan. Kalau Unilifa ini pasti pakai literasi. Nih, saya tunjukkan datanya nih. Contoh saya kasih kamu salah satu contoh yang dibolehkan di room ini adalah membawa literasi. Saya akan tunjukkan kepada kamu bagaimana seorang pendeta mengatakan Tuhanmu hombreng. Nah, itu datanya ada kalau dari saya. Nih, literasi. Oh, son suara bisa dipotong-potong zaman sekarang kok. Nih, bisa di ini. Nih. Kamu baca ini nih. Ini dari Sarapan Pagi. Ini dikutipkan oleh akun Kristen. Namanya Burita Wahyu. Dikutipkan apa? Apa kata si Burita Wahyu ini? Ada seorang bernama tentang Yesus pada konferensi The Modern Churchmen di Oxford. Ini di kampus di Oxford loh. Di Modern Churchmen, di Modern Gereja di Oxford tahun 1967 di Canon Hoc Montefiore. Seorang pendeta bernama Pendeta Grit Santo Mary Cambridge menyatakan, ini literasi loh, ini literasi nih. Apa kata dia? Kawan-kawannya adalah perempuan, tapi dia mencintai laki-laki. Satu fakta yang mencolok adalah bahwa dia tidak kawin, dan kaum yang tidak kawin biasanya memiliki satu dari tiga sebab. Satu, mereka tidak mampu, ya, mereka tidak mampu kawin, tidak terdapat gadis, atau mereka secara alami hombreng. Ah, ini literasi nih. Saya nggak ngada-ngada. Kalau kamu kan ngambil video-video di sini, mana lewat video di sini? Emang kamu pikir boleh di sini mendengarkan video-video nggak penting? Nggak ada di sini. Tidak pernah dalam dunia dialektika itu video-video ditampilkan jadi barang bukti. Sedangkan barang bukti tuduhan aja dalam ranah hukum, video potongan aja nggak valid. Dalam ranah hukum loh, ada tim analisisnya nanti itu, masih dibilang nggak valid. Ini kamu di tempat saya mau bawa-bawa video. Di sini tempat literasi, kan tupoksi room ini mengajak berpikir, mengajak merenung, dan mengajak jujur. Video banyak beredar mengatakan ini dan itu segala macam, penting bagi no. Ini tempat kita mengajak orang berpikir, jujur, dan juga merenung. Seperti saya dong. Kalau saya, bukan saya yang tuduh, pendeta yang bilang salah satu 3 alasan Tuhan kalian nggak kawin, diantaranya hombreng gitu. Itu caranya. Saya udah ajarkan kamu cara dialog yang benar loh. Kalau kamu mau menuduh Nabi Muhammad dari perspektifmu pribadi boleh, asal konkret bukti-buktinya. Boleh, kamu jadi penemu atau mengutip perkataan para ahli yang sudah lebih dulu menjelajah dan meneliti lalu dilemparkan ke saya. Juga boleh, nggak apa-apa. Tapi kamu bawa video terus kamu pahami sendiri. Wong kitabmu aja kamu pahami salah sendiri. Yesus bilang Tuhannya Ehad, kamu bilang Tritunggal. Jadi kita di sini literatur. Kalau kamu punya literasinya, Nabi Muhammad membolehkan minum kencingnya atau menyuruh mensunahkan minum kencingnya, bawa ke sini. Gitu, ya, kan? Pertanyaan selanjutnya, ya. Ya itu udah terakhir ini saya. Oke. Ya, ini buat kamu terakhir nih. Kamu kalau memang betul-betul sekritis ini, arahkan panahmu ke Kristen. Karena saya pastikan kalau kamu betul-betul orang baik dan jujur, 2 hari kamu berhenti jadi Kristen kalau kamu lihat isi kitabmu. Itu aja dari saya ya. Saya pastikan itu. Tapi kalau kamu jujur, ya kalau kamu nggak jujur, ada kata-kata yang kasar atau saya gimana? kita nggak ada. Dari tadi kamu tuh nggak kasar. Iya. Ya. Ya salam Kalau- toleransi. Terima kasih. Iya. Sama-sama, Dek.
Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.